Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya menyapa para guru besar yang saya hormati, para jamaah, para alim ulama saya hormati, terutama teman dan rekan saya setiap Dewan Hakim. Ada musabaqah selalu sama-sama, baik nasional, daerah, nasional, atau sama-sama Pak Dr. Amir Conding. Saya beberapa hari yang lalu, saya melihat di WA, dan masuk rumah sakit, saya bersedih melihat. Tapi karena biasanya situasi kita biasanya ya dalam corona, biasanya menjauhkan tidak sempat ke rumah sakit untuk menjaga beliau. Tapi alhamdulillah beliau sudah bersama-sama kita pada subuh hari ini. Pertama-tama saya atau mari kita menjalankan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan hidayat untuk datang ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagialah pada kita hari ini karena kita termasuk yang pada masa Rasulullah, masa hidupnya selalu kita didoakan. Yang masyhur doanya Allahumma barik ummati fi bukuriha. Jadi Rasulullah suatu hidupnya selalu mendoakan umatnya yang selalu bangun pagi-pagi dengan doanya Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku yang bangun pagi-pagi. Itulah barangkali ditransfer orang tua kita lalu mengatakan Melekum moto narikum talakum moto dega tu tawamu dalle. Orang mana tu nabahagi tawi dalle nampakum moto. Ada lagi lebih keras lagi orang tua, terutama ke anak perempuan. Ajak mutalamba moto narikum talamba ko moto lato tu tawamu. Saya dikasih tahu ada anak perempuan, ajak mutalamba moto masalah lato tu tawamu. Ini merupakan transfer cara-cara orang tua kita mendidik anak kita. Anak kita sekarang kalau diketahui itu sama apa hubungannya? Karena pemikirannya modern sekarang kalau dikasih tahu begitu apa hubungannya? Tapi kalau kita dulu apa dikatakan orang tua ya kita taat semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang saya hormati, selanjutnya saya berterima kasih karena saya diberikan kehormatan untuk mengisi acara pada subuh hari ini. Yang saya mau sebagai isi dari acara ini yaitu hasil survei atau hasil penelitian seorang intelektual, seorang sarjana bahasa Arab. Kebetulan saya bilang saya di bahasa Arab, jadi terus teringat itu seorang ulama terkenal namanya Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Beliau ini, saya ulangi, namanya Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Beliau ini lahir pada tahun 100 Hijriah menurut ahli sejarah dan meninggal pada tahun 175 Hijriah. Jadi hidupnya pada abad kedua Hijriah.
Beliau ini terkenal dikenal sebagai ulama yang pertama membuat kamus dalam bahasa Arab. Dia pertama merintis atau membuat kamus dalam bahasa Arab. Di samping itu juga beliau inilah yang berjasa sehingga kita sekarang bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Ini Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Karena kita lihat baca dalam literatur, maka yang pertama-tama membuat tanda baca dalam Al-Quran itu Abul Aswad Ad-Duali. Itu masih sempat ketemu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu Abul Aswad Ad-Duali, dia mengatakan kepada sekretarisnya, duduk depan saya. Karena Al-Quran dulu itu tulisannya masih kufi. Misalnya kita lihat di Mesir itu masih ada di Mesir. Kita lihat. Tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya, tidak ada barisnya. Jadi susah membacanya. Nah, nanti Abul Aswad Ad-Duali yang taruh tanda baca. Dia mengatakan kepada sekretarisnya, duduk depan saya. Beliau urut saya. Kalau begini mulutku, tanda begini. Kalau begini mulut, kasih tanda begini. Tapi pada waktu itu baru 4 tanda baca, yaitu fathah, kasrah, yaitu baris atas, baris bawah, baris dhammah, dan baris sukun. Nah, ini nampaknya Al-Khalil bin Ahmad masih melihat bahwa ini masih ada kesulitan. Maka Al-Khalil bin Ahmad, muridnya Abul Aswad Ad-Duali, menyempurnakan tambah titik. Ya, titik 2, titik 3, yang itu semua yang kita baca sekarang. Jadi pada masa Nabi itu ditulis itu di pelpa-pelpa kurma, di tulang-tulang itu Al-Quran. Tidak ada barisnya, tidak ada titiknya. Jadi nanti pada Abul Aswad Ad-Duali yang sangat berjasa bagi kita sehingga kita mudah membaca Al-Quran. Beliau ini Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi melihat, mengamati umat manusia atau yang kata lain umat Islam. Dia mengamati, mengambil kesimpulan bahwa orang ini atau umat ini terbagi 4. Terbagi 4. Ini kata-katanya ini nanti yang saya akan bacakan sampai Imam Al-Ghazali mengambil kata-katanya masukkan di buku yang terkenal Ihya Ulumuddin. Yang kadang-kadang kita mengatakan ini ucapan dari Al-Ghazali, padahal dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi dia membagi manusia ini kepada 4. Pertama dikatakan rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ini bahasanya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri wa dzalika 'alimun fattabi'uhu. Pertama. Sebentar saya terjemahkan. Kemudian yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri wa dzalika na'imun fa'aikiduhu. Ketiga, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri wa dzalika mustarsyidun fa'arsyiduhu. Keempat, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa dzalika jahilun farfuduhu. Saya terjemahkan. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengatakan kita ini umat manusia ini menurut pengamatannya dia, menurut penelitian terbagi 4. Pertama, ini yang paling tinggi, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yaitu seorang laki-laki, dia kata hanya menggunakan laki-laki, semuanya orang. Seorang laki-laki yadri, dia tahu, annahu yadri, bahwa dirinya dia tahu. Rajul yadri wa yadri annahu yadri. Dia orang pintar, tahu dirinya pintar.
Wadzalika alimun fattabi'u, itu ada namanya orang alim, orang yang pintar, ikuti dia. Karena orang pintar tahu dirinya pintar, maka itu ikuti. Nah, inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini. Sehingga Nabi banyak menyampaikan kepada kita yang seperti ini. Orang seperti ini, Nabi mengatakan, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-samak hatta al-hitan fi al-bahri. Ada riwayat yang mengatakan hatta al-hitan fi ka'ril bahri. Orang yang seperti ini, orang ulama seperti ini, orang yang pintar seperti ini, seluruh yang ada makhluk yang ada di atas langit dan di atas bumi, dia berselawat atau minta ampuni. Sampai ikan di dasar laut itu mendoakan. Ulama yang sepertinya itu yadri wa yadri annahu yadri. Ulama yang pintar dan tahu dirinya pintar. Nah itu. Al-Halim mengatakan, wadzalika alimun, maka itu orang pintar, alim. Fattabi'u, ikuti. Kalau kita melihat bahwa dalam Islam itu sebenarnya tidak membedakan mana ilmu agama, mana ilmu umum. Saya juga setuju pendapat ini. Hanya yang ilmu itu hanya ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Tapi pada dasarnya semua ilmu itu yang penting bermanfaat untuk agama sama semua. Oleh sebabnya itu misalnya kita melihat universitas yang terkenal seperti Al-Azhar di Mesir itu semua fakultas agama ada dan semua fakultas umum ada. Ada tekniknya, ada kedokterannya, ada MIPA-nya, ada dan semuanya. Karena dianggap bahwa ini semua ilmu sama. Yang penting bermanfaat agama, bermanfaat pada diri, keluarga, agama, bangsa. Hanya ada hukumnya yang ada fardu ain, ada fardu kifayah. Oleh sebabnya itu saya selalu mengatakan di kampus karena saya dosen UNHAS, saya selalu mengatakan di UNHAS bahwa dosen-dosen yang ada di kampus itu ya, ada semuanya warasatul anbiya. Ada pewaris Nabi. Karena Nabi mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris Nabi. Warasatul anbiya. Oleh sebab itu harus kita hormati. Harus kita hormati, nggak bisa dipandang enteng atau dihina. Oleh sebab itu saya di UNAS mengatakan bagi mahasiswa haram hukumnya berdemo dalam kampus. Dalam kampus. Karena dalam kampus siapa berdemo? Dosen, dekan, rektor, dan ini semuanya pewaris Nabi. Saya mengatakan nggak boleh. Saya marah sekali kalau ada mahasiswa demo dalam kampus. Sampai kalau jurusan sastra di jurusan saya, dan mereka sudah tahu kalau mereka demo melihat saya lari. Karena saya mengatakan siapa mahasiswa sastra Arab yang saya ketemukan demo tidak akan lulus selama-lamanya dalam mata kuliah yang saya pegang. Nah, semua mata kuliah yang saya pegang ada 7, semua mata kuliah pokok yang meluluskan orang. Jadi saya nggak ada yang berani kalau ada saya, nggak ada yang berani, semua lari sembunyi kalau saya. Karena saya katakan haram hukumnya mendemo dalam kampus. Tidak ada gunanya mahasiswa yang demo dalam kampus diajar, kurang ajar semuanya. Tidak ada gunanya. Karena ilmu itu ilmu yang bermanfaat kalau kita menghormati guru dan menghormati ilmu. Kalau tidak dihormati guru, dosen, tidak dihormati ilmu, tidak ada gunanya. Itu calon-calon koruptor semuanya.
calon-calon pengkhianat semuanya. Oleh sebabnya kita melihat banyak orang, banyak titilnya, banyak apanya. Baru sebulan, baru setahun dikasih amanah, korupsi ini. Berhadapan dengan KPK. Perlu diselidiki seperti itu. Bagaimana suatu dia mahasiswa? Mahasiswa harus menghormati. Biasa saya tanya, kenapa kita Ustaz mengatakan haram? Saya dalilnya Al-Quran. Al-Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu. Jangan sekalian orang yang beriman, janganlah kau mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suara Nabi. Wala tajharu, jangan membesarkan suaramu. Nah ini Nabi, kalau dilarang Nabi, maka pewarisnya juga dilarang. Nah dalam Al-Quran selanjutnya mengatakan, innalladzina yunadunaka min wara'i aktsarun la ya'qilun. Orang-orang yang berteriak di luar kamarmu, hai Rasulullah, la ya'qil semuanya orang sinting. Tidak berakal. Kalau tidak berakal orang gila kan. Jadi saya mengatakan, saya marah sekali kalau ada mahasiswa yang demo dalam kampus. Ini saya sakit sebab dalam kampus. Kalau di luar saya enggak. Karena kalau dalam kampus jelas siapa? Saya selalu mengatakan, kenapa kau demo? Nah kau tidak dipaksa masuk Unhas. Berarti kau memilih Unhas, masuk Unhas, berarti kamu siap taat aturan yang ditetapkan oleh. Tidak ada orang dipaksa masuk di Unhas, masuk UNM, masuk di UNM. Tak ada paksa. Tapi kalau sudah masuk, harus ikut dan taat aturan. Karena semua aturan yang ditetapkan tidak ada untuk kejahatan mahasiswa, semua untuk kebaikan mahasiswa. Saya begitu, saya punya prinsip saya. Inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu yadri wa yadri annahu yadri, orang pintar, orang alim dan tahu dirinya pintar. Wa dzalika, itu orang yang alim, orang yang pintar. Fattabi'u, ikuti. Itu perlu diikuti yang seperti itu. Kemudian yang kedua, sebelum ke yang kedua, barangkali saya pernah ditanya pertama-tama saya pulang di Mesir. Pulang dari Mesir, saya tanya, ada masih tanya saya, Ustaz, yang mana yang dimaksud ulama? Iya, ulama. Yang mana yang dimaksud ulama? Saya bilang, dalam Al-Quran kata, inna ma yasyallah min ibadil ulama. Yang takut pada Allah. Yang melaksanakan perintah Allah dan itu yang ulama. Semua ulama. Pak Dr. Omid Condel dalam bidang teknik, pertanian, ulama. Ulama juga. Semuanya ulama. Hanya kita di Indonesia menyempitkan. Kalau di Indonesia yang mana ulama, yang kampanye sudah ada jenggotnya, sudah ada topinya, pakai baju koko, biasa ulama. Ini penyempitan mana? Nanti akan berkembang nanti kita dalam sekolah. Yang kedua, Al-Khalil mengatakan kelompok yang kedua orang rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada kelompok, ada orang pintar tidak tahu dirinya pintar. Pintar, alim, tapi tidak tahu dirinya pintar. Sehingga apa yang tinggal diam saja, enggak mau mengamalkan ilmu, enggak mau mengajarkan ilmu. Ana ta'adzalika naimun, orang yang seperti itu orang tidur. Baik itu bangunkan dia. Suruh mengajar. Tak boleh kita ada ilmu kita. Karena ilmu yang kita dapat itu Nabi katakan hujjatul laka au hujjatun alaika. Ilmu yang kita dapat itu enggak boleh kita tidak mengajarkan. Harus kita ajarkan. Nabi mengatakan ilmu itu menjadi hujjah bagi kita, hujjatul laka, menjadi pembela kepada kita, saya maknanya saja. Dan hujjatun alaika, kadang-kadang menjadi musuh kepada kita.
Dan nanti hari kemudian ada ilmu kita tidak mengajarkan, kita sembunyikan, hujjatun alaika, menjadi musuh, nanti akan musuh. Tapi kalau kita mengajarkan hujjatul laka, itu kalau bahasa Arab ringkas, hujjatul laka itu baik, hujjatun alaika itu kurang bagus. Nabi mengatakan orang yang paling khas nanti kesesaan dalam di hari kemudian orang yang punya ilmu dan tidak diajarkan. Maka dikatakan uljima bilijami minan nar, akan dikekang dengan api neraka. Jadi kalau ada orang yang berilmu nggak boleh kita diam, harus kita ajarkan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, rajulun yadri wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang tidak tahu, bukan orang alim, bukan orang pintar, tapi wa yadri dan tahu annahu la yadri, tahu dirinya tidak pintar. Wadzalika mustarsyidan, farsyidu itu orang yang mau belajar dan ajar. Bagus juga ini. Tahu dirinya. Saya ini tidak tahu. Saya ini bukan orang pintar. Tapi tahu dirinya, mau akhirnya dia belajar. Tapi yang paling berbahaya, yang keempat, rajul la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang tidak pintar, orang bukan alim dan tidak tahu dirinya tidak pintar. Tapi sok tahu, sok tahu. Nah, ini yang bahaya. Rajul la yadri, tidak tahu. Wala yadri dan tidak tahu. Annahu la yadri. Tidak tahu dirinya bahwa tidak tahu. Akhirnya sota. Namanya sota. Ini yang banyak berangkat sekarang. Sota. Nah, Al-Quran mengatakan wadzalika jahilun, itu orang jahil, orang bodoh. Farfudu, tolak seperti itu. Jadi bapak-bapak jamaah yang saya hormati, tentu kita sudah bisa meraba-raba di mana kita berada. Mudah-mudahan kita berada pada yang pertama. Rajul yadri wa yadri annahu yadri. Karena kadang-kadang ada orang yang kedua, yadri wa la yadri annahu yadri. Orang pintar tapi tidak tahu dirinya pintar. Nggak mau ngajar, nggak mau apa. Apa soalnya ya banyak faktor. Mengajar berapa sih? Bahasa kita dapat. Saya biasa sering mengatakan mahasiswa, mengatakan mustahil atau tidak mungkin Allah menyuruh kita sekolah kalau tidak menjamin masa depan. Perintahkan kita belajar. Tak mungkin Allah memerintahkan kita, Rasulullah memerintahkan kita kalau tidak menjamin masa depan. Tidak usah pikirkan apa masa depan. Tapi kita mahasiswa sekarang mau masuk kuliah, mau jadi apa? Yang paling banyak, sehingga yang paling banyak masuk, misalnya di Unhas saya lihat, paling banyak masuknya kedokteran. Yang berapa 60.000 yang masuk mahasiswa baru, kira-kira separuhnya mau masuk kedokteran semuanya. Karena pikirannya itu yang banyak uangnya. Biar kita dulu belajar, kita kuliah, memang kita hanya mau pintar saja, nggak tahu yang kita mau kerja itu urusan belakang. Sehingga sekarang juga memang saya lihat kurikulum yang ada sekarang orientasinya banyak ke pekerjaan. Apalagi ada lagi konsep belajar merdeka, merdeka belajar dan kampus merdeka. Itu orientasinya ke tidak salah, bagus juga. Hanya perbedaannya yang kita dulu kita lain.
Dan saya mengatakan juga pada teman-teman dosen, mereka biasa motivasi, tidak mungkin Allah suruh kita mengajar kalau tidak menjamin masa depan. Jangan kita pikir, kapan, kok sebegini saja, gaji, kapan kita pergi haji? Untuk sekarang dalam pergi haji. Kapan kita pergi umrah? Kapan kita pergi beli mobil? Kapan kita begini saya? Tidak usah pikirkan itu. Tuhan, rizki Tuhan akan menjamin. Jadi apa yang memang kita profesi kita mengajar dengan ikhlas. Insya Allah Tuhan akan. Tapi syaratnya ada ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas ya wala fid dunia wala fil akhirah. Itu yang bisa frustrasi. Karena dunia tidak, akhirat juga tidak. Saya kira sering kita dengar ada sahabat pada masa Rasulullah SAW, nggak apa-apa saya ceritakan. Ada seorang sahabat musim kurma, turunkan kurmanya, panen kurma. Akhirnya ini yang sahabat ini yang panen kurma kasih tahu istrinya, coba kasih Rasulullah SAW satu mangkok atau satu piring kurma, bawakan. Terus Rasulullah terima itu kurma, bilang sama istrinya, balas itu, kasih juga yang, karena Nabi mengajarkan kepada kita, siapa orang man ata ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajiduhu ma tukafi'u fad'ulah au kama qala. Nabi mengajarkan kepada kita yang untuk kita juga mengatakan, kalau ada orang memberi kamu, balas. Balas juga apa saja yang bisa kita balaskan. Jangan kita ada yang kasih, terima kasih. Kalau padahal ada banyak di rumahnya. Jadi kalau ada apa saja, dikasih balas. Itu ajaran Nabi. Kalau kamu tidak ada apa-apa yang bisa diberikan, doakan. Itu yang Rasul mengajarkan kita. Sehingga Rasul mengatakan kepada istrinya, kasih, apa yang kau bisa kasih? Dia bilang, ada tadi orang bawa kambing. Jadi satu mangkok kurma, bilang, ada tadi orang bawa kambing. Saya kasih kambing. Jadi ini sahabat bawa kurma satu mangkok, dikasih kambing. Wah, gembiranya. Akhirnya pulang, kasih kambing. Tarik kambing, dari kambing. Ada sahabat yang lain lihat, dari mana kambing? Saya dari Rasulullah. Saya bawakan kurma, kasih ke kambing. Hebatnya itu. Timbul dalam pikirannya. Kalau saya kasih kambing, barangkali untuk kasih kak. Ini sahabat ini ambil kambingnya, bawakan Rasulullah. Rasulullah kata, balasnya, masa tidak ada. Siapa saja yang ada? Hanya kurma saja itu tadi yang dibawa. Akhirnya bawa kambing dikasih kurma. Jadi Bapak, jadi seluruh yang kita lakukan itu harus dengan ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas bisa kita kecewa, frustrasi. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas itu asal katanya, ikhlas itu dari Az-Zaid al-Mustakhlas. Saya kira pakai Zaid. Az-Zaid al-Mustakhlas asal katanya itu yaitu minyak goreng. Ya, Az-Zaid al-Mustakhlas itu salamnya itu minyak goreng. Kenapa minyak goreng itu? Dari kelapa. Kelapa bagaimana? Dikupas kulitnya, dikupas tempurungnya, dikupas yang apanya itu, yang coklat-coklat itu, baru diparut, baru diperas, baru dibuang, baru dimasak, dibuang lagi tebukan. Itu menjadi, artinya itu yang dimaksud ikhlas, seluruh yang bisa mengganggu dibuang semuanya. Baru namanya ikhlas. Dari kata asal ikhlas itu al-mustakhlas, Az-Zaid al-Mustakhlas. Sehingga misalnya itu ikhlas itu hanya yang tahu, hanya yang bersangkutan dengan Allah. Hanya kadang-kadang kita dapat undangan karena Allah. Kenapa karena Allah disebutkan?
Itu bukan kenal itu. Kayak kalau kenal hanya Allah dengan yang bersangkutan. Sehingga pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah dia pada suatu waktu memimpin salat. Memimpin salat, ringkasnya cerita, memimpin salat, sudah salat, ada orang yang terlambat. Ada orang terlambat. Terus salat. Tapi suatu salat agak cepat-cepat. Rukuknya, sujudnya. Saya ini perhatikan. Kenapa orang salatnya cepat-cepat nih? Akhirnya sudah salat, panggil dari sini dulu. Pas mendekat dia salat kembali. Salat kembali. Jadi orang ini dia paham mengatakan ini Ali Sayyidina. Dia mengatakan salat kita habis agak cepat-cepat. Langkah dia anggap habis dia suruh saya salat. Akhirnya dia salat. Yang satu salat, blang. Rukuknya, sujudnya, pelang. Sampai selesai. Selesai salat, saya nak tanya. Saya mau tanya sekarang. Kira-kira mana salatmu yang diterima oleh Allah? Yang pertama atau yang kedua? Mana kira-kira? Dia bilang salatku yang diterima oleh Allah, salatku yang pertama. Bukan yang kedua. Heran sekali. Kenapa? Padahal yang pertama agak cepat-cepat, yang kedua bagus, pelan-pelan. Kenapa kau bilang salat yang pertama dari Allah? Dia bilang karena salat yang pertama saya lakukan karena Allah, salat yang kedua saya lakukan karena takut sama kamu. Jadi kita periksa jamaah ya diperbaiki dia. Karena yang diterima oleh Allah hanya yang ikhlas. Yang tidak ya saya kira cukup sekian untuk pengantar. Barangkali ada yang katanya ada diskusinya nih barangkali. Nanti kita sambung lagi kalau ada pertanyaan. Lebih dan kurang minta maaf. Insya Allah kalau ada pertanyaan kita usahakan menjawab kalau tidak bisa karena siapa Imam Malik kalau nggak salah pernah ditanya sekitar 70 pertanyaan yang ditanya hanya 7 saja. Semuanya jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Jadi karena ada pepatah Arab mengatakan mang kasura ilmu kalla ingkar. Siapa yang banyak ilmunya kurang menyalahkan orang. Apa artinya kalau banyak orang menyalahkan orang baru belajar itu. Kalau banyak menyalahkan orang baru belajar itu. Terima kasih saya kira itu. Terima kasih Prof. Bapak Ibu sekalian demikian tadi pengantar berkaitan dengan ilmu dan tanggung jawab seorang ilmuwan. Demikian juga keikhlasan dalam berilmu dan mengamalkan ilmu. Yang ketiga juga berkaitan dengan kedudukan kita sebagai seorang yang menyadari kita orang yang berilmu dan tahu kalau kita berilmu dan insya Allah kita mengamalkan ilmu. Demikian juga boleh jadi orang tahu kalau dirinya tidak tahu kalau dia berilmu sehingga tidak menyampaikan ilmunya. Atau boleh jadi memang sama sekali dia tahu dirinya tidak tahu tapi tahu katanya seperti itu. Mudah-mudahan ini pengantar untuk kita memahami lagi bagaimana seorang ilmuwan, tanggung jawab ilmuwan, etika ilmuwan dan sekaligus ketulusan kita dan mengamalkan ilmu itu sendiri. Bisa jadi kita bisa kembangkan pengantar ini untuk kita banyak memahami lagi berkaitan dengan 4 hal tersebut. Saya silakan pada ibu sekalian, silakan Pak Dokter. Pertama Pak Dr. Amir Comeng, yang kedua dari Ibu. Assalamualaikum. Juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Prof atas terpilihnya sebagai Roy Surya, NU Sulawesi Selatan. Saya baru tahu sekarang
baru dengar 2 informasi baru. Dan itu penting bagi saya. Yang pertama adalah saya kebetulan pengajar dosen filsafat ilmu Islam. Diperintahkan sama Direktur Pasca. Apa yang saya katakan baru saya dapat. Di buku-buku filsafat banyak ditulis tentang apa yang Prof sebut ada 4 manusia. Tapi dalam bahasa yang lain, dalam bahasa yang sederhana. Dia katakan ada 4 manusia. Manusia yang pertama, orang tahu, ditahunya. Yang kedua, orang tahu, tidak tahunya. Yang ketiga, orang tidak tahu, ditahunya. Dan yang keempat, orang tidak tahu, tidak ditahunya. Dia pakai bahasa sederhana seperti itu. Saya pikir itu kalimat-kalimat itu dari Jujun Surya Sumantri, pengarang filsafat sekuler di Indonesia. Orang semua tahu. Saya buka wacanya itu, muncul kalimat itu. Sudah lama saya kenal itu. Tapi saya baru tahu sekarang bahwa kalimat-kalimat itu dibuat tahun 100 Hijriah. Berarti kan masih hidup dengan sahabat. Kalau saya tidak salah, Khalifah keempat masih hidup tahun 100 Hijriah. Ali bin Abi Thalib. Yaitu siapa tadi, Prof? Khalil Ahmad bin Al-Farahidi. Ya, Ahmad Khalil Al-Farahidi. Saya baru tahu itu bahwa itu dari sudah 100 tahun yang lalu. 100 Hijriah. Bukan 1100. Ya, 1300 tahun yang lalu. Padahal di dosen-dosen filsafat itu dikenal, terutama di Indonesia, itu buatan Jujun itu. Padahal bukan. Saya baru dengar tadi, saya bilang, makasih Prof atas informasinya. Tentu kita berharap ada pada yang pertama semua. Orang tahu, ditahunya. Ya. Yang kedua, ada cerita yang tadi itu juga biasanya muncul di pesantren-pesantren, Ustaz. Di pesantren ada seorang kiai dulu yang punya anak murid. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang taat ini waktu dia pulang ke pesantrennya, sudah bekerja di luar, pulang ke pesantrennya. Kebetulan dia punya kebun, lalu kebunnya itu menghasilkan ubi kayu. Lalu dia bawa ubi kayu kepada syekhnya, ketua pesantrennya, sebagai ucapan terima kasih. Lalu dibawa pulanglah, dikasih kambing. Terus ada santrinya yang bandel-bandel, tapi sudah bekerja juga. Ini santri yang taat ini dulu bawa ubi kayu, diganti dengan kambing oleh kiainya. Sementara yang tidak taat dia pikir-pikir, oh bayangkan baru ubi kayu dikasih kambing. Bagaimana kalau saya bawa anggur? Dia pergi beli anggur. Baru anggur itu dia bawa kepada kiainya. Ternyata diganti dengan ubi kayu. Bukan. Itu cerita di pesantren. Padahal itu cerita zaman Rasulullah. Itu yang saya maksud. Sudah dilakukan oleh Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu. Padahal yang beredar di kalangan-kalangan pesantren. Terima kasih Prof atas informasinya. Yang ketiga, kalau kita lihat ulama, betul itu Pak Prof bilang, memang tidak dibedakan antara ulama yang tahu ilmu agama, ulama yang tahu ilmu pertanian umum. Karena dalam Al-Quran dikatakan, innama yasallah min ibadil ulama, seperti Prof bilang tadi. Tapi kalau kita lihat itu surah Fatir ayat 28. Tapi ayat 27-nya itu dikatakan
sambungan daripada sebelum sampai kepada ulama yang namanya alam tara annallaha anzala minas samai ma'an fakhraja bihi minas samarat dan seterusnya. Kamu tidak memperhatikan hujan yang turun itu, Allah menurunkan air hujan ke bumi, lalu ditumbuhkan tanaman-tanaman dan seterusnya. Semua itu yang dimaksud. Baru dikatakan lagi minal jibali jadum bidun. Lalu ditutup dengan innamaya sallallahu min ibadil ulama. Jadi kalau menurut pengertian Quran, ulama yang dimaksud itu tadi yang punya ilmu-ilmu umum sebenarnya. Saya tidak melihat ilmu agama di situ. Jadi orang-orang yang belajar tentang klimatologi, hidrologi, belajar tentang tanah, belajar tentang pertanian, belajar tentang vulkanik, gunung-gunung, belajar tentang yang lain. Itu semua ilmu-ilmu umum. Tapi mereka itu nanti takut kepada Allah, baru dikatakan ulama. Nah, ini kan terjadi penyempitan arti sekarang. Yang dimaksud ulama, ya seperti yang bilang Pak Pur tadi. Ya, saya kira demikian, Prof. Atas informasinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi memang Pak, saya kira dulu kita pelajari secara perkembangan Islam, banyak-banyak ilmu dari Islam ditransfer ke Barat. Sampai saya kan tahun 2009, pada waktu itu masih Wakil Dekan 1 Fakultas Sastra. Kita dikirim ke Belanda ikut short course tentang SCL dan quality assurance. Kita belajar di Belanda 3 universitas. Belanda Universiteit Leiden, Maastricht dan Utrecht. Kita belajar di situ. Yang dipelajari diajarkan SCL dan quality assurance. Pada waktu itu saya mengambil kesimpulan semua yang diajarkan sepertinya ada semua dalam Islam. Barangkali saya bilang pada waktu itu, barangkali ini akibat daripada yaitu ilmu-ilmu agama ditransfer ke Barat yang mengembangkan itu. Seperti misalnya sekarang kita dengar long life education kan? Padahal utul ilmu minal mahdi ilal lahdi kan? Kemudian SCL banyak-banyak ke mahasiswa kan sistemnya. Kita di pesantren itu dan sejak dulu kita kalau belajar seperti kita di pesantren Asadiyah, kalau kita menghadap sama Pak Ki Yunus Maratan karena saya sempat diajar, kita datang di situ. Apa ditanya kita, matalik moko semeni. Artinya baca moko. Tanya kita sana, matalik moko semeni. Baru menghadap. Kita angkat, iya pun. Kalau begitu, coba baca. Kita baca. Suruh baca, kemudian satu, coba terjemahkan. Jadi saya kira SCL ini jadi memang Pak Profesor Dadang, Ketua Senat Unhas sekarang, mengatakan sebenarnya SCL yang sebenarnya di pesantren itu ditransfer ke hanya dikata-katai yang karena kata-katanya bahasa modern, bahasa Inggris, barang apa yang susah disebutkan, sehingga dikatakan sehingga mereka yang punya, padahal itu ditransfer. Kalau kita melihat, jadi saya mengambil kesimpulan kita ambil short course di 3 universitas itu kita selama hampir 1 bulan. Kesimpulan saya begitu semuanya yang kita diajarkan semua dari Islam. Apalagi kita dulu yang sistem yang lalu-lalu itu nggak seperti sekarang kan sekarang modern betul. Artinya sebanyak meninggalkan sistem pesantren dulu. Jadi saya kira memang akibat daripada kan kita pelajari bahwa suatu terjadi perang salib itu ada banyak penerjemahan. Bahkan buku-buku diambil dari Baghdad itu dibawa
ke Eropa. Sekarang kalau kita pelajari perpustakaan yang terbanyak literatur Islam itu kalau saya baca itu ada di Italia. Kemudian yang kita pelajari di bidang lugah yaitu ada kitabnya Sibawayh namanya Alkitab, itu pertama didapat di perpustakaan di Jerman. Itu diterjemahkan di kembali. Dari sana diambil karena diambil dari yang artinya hasil karangan daripada Sibawayh. Kalau mereka ambil, jadi mereka mempelajari, dia banyak pintar bahasa Arab. Jadi akhirnya mereka tentunya juga ada juga asli dari mereka. Kita tidak menafikan karena mereka mengembangkan. Kemudian ya itu tadi saya katakan bahwa sebenarnya kalau menurut saya tak pernah membedakan mana ilmu agama, mana ilmu umum. Ya, walaupun belajar tafsir, belajar fikih, kalau untuk dunia, ilmu dunia. Lagi belajar insinyur, belajar matematika untuk kepentingan agama. Oleh Azhar itu ada fakultas teknik, ada fakultas MIPA, ada fakultas dan seluruh lengkap fakultas pertanian. Karena menganggap diperlukan semuanya. Jadi kalau saya yang penting mana untuk yang penting belajar untuk agama, semuanya agama. Saya kira untuk silakan ibu. Oh, ada juga masuk dari silakan ibu dari ibu. Silakan Ibu Dokter Asnidar ya. Ini juga ada satu masukan dari Zoom. Tapi Prof, saya pernah dengar bahwa ada dua kelompok manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang pintar tapi masa bodoh. Kelompok ini tidak peduli dengan lingkungannya, hanya selalu memerintahkan dirinya atau kelompok, mementingkan dirinya atau kelompoknya. Dan yang kedua adalah orang yang bodoh tapi selalu merasa pintar sehingga cenderung sok tahu. Terima kasih. Saya kira dari Dr. Andi Tamsil. Saya kira ini jelas itu. Perlu barangkali ditanggapi karena sudah jelas semuanya. Silakan ibu dibawakan ini. Atau Pak selesai sementara saat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurullah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada 3 hal yang ingin saya kemukakan. Pertama-tama saya ini Prof, artinya ada dasar agama dan saya selalu membaca pentingnya an-nasihah dan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu saya sering menyampaikan apa yang saya ketahui, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah meskipun 1 ayat. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut saya memang ulama itu artinya makna awalnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama. Tapi kalau diartikan secara umum, ya semuanya ulama. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya warathul ilma. Nabi-nabi itu mewariskan ilmu. Faman ahadahu ahada wah bihadzin wafidin au kama qala sallallahu. Siapa yang mengambil ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ilmu pertanian.
Karena waktu beliau memberi petunjuk tentang kurma, lalu beliau mengatakan, menurut saya tidak perlu dikawinkan. Lalu ternyata karena petani ini taat, dia tidak kawinkan kurmanya, tidak tumbuh. Maka, kenapa bisa tidak tumbuh? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu. Jadi kalau ilmu agama yang datang dari Nabi, itulah ilmu yang pertama. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Begitu juga ada ayat yang mengatakan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ini semua tugas Nabi dan ini hanya bisa dilaksanakan dengan baik oleh ulama yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, membersihkan hatinya, ulama, Pak. Bukan yang biasa. Jadi kalau menurut saya, ulama itu adalah orang yang ahli dalam ilmu agama. Tetapi secara umum ya semuanya bisa jadi ulama. Tapi makna pertama daripada ulama ini ialah yang mewarisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ini kami di sini, Prof, ada sedikit berselisih antara jemaah ini, antara sesama ilmuwan ini. Ya, menurut yang saya baca sejak dari SD, bahwa agama ini ada macam-macam. Ada agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya. Maka penganutnya itu namanya Yahudi, orang Yahudi. Karena katanya diambil dari kata doanya Nabi Musa yang mengatakan inna hudna ilaika. Kami bertaubat kepadamu. Ya. Atau ada mengatakan ini diambil kata Yahuda, yaitu anak yang sulung dari Nabi Yakub alaihissalam. Tapi dan umpamanya Nasrani dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dengan kitab sucinya Injil, ya karena mereka adalah man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Atau diambil dari kata Nazaret atau Nasirah. Apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Tapi ada juga di antara kita yang membaca ayat-ayat Al-Quran, itu mengatakan sebenarnya semua agama dari para nabi itu satu saja, Islam. Karena semuanya mengatakan muslimin. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi fa aslimu. Begitu kira-kira, Pak. Jadi katanya semua agama ini adalah agama Islam. Tapi menurut saya artinya cara beragamanya adalah Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi istilah agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah Yahudi. Begitu juga Kristen adalah dari Nabi Isa dan kira-kira bagaimana ini Prof? Anunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai. Jadi tadi saya sempat mendengar bahwa ada ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Ya. Kaitannya dengan ilmu, saya mungkin juga sepakat bahwa ilmu itu mungkin kita tidak bisa bedakan dari sisi ini, tapi dalam pengertian ulama mungkin saya sedikit sependapat dengan Ustadz Said bahwa memang ilmu itu yang dimaksud ulama yang memang membuat kita menyebabkan kita menjadi takut kepada Allah. Ya, jadi ilmu umum pun kalau misalnya kita sampai kepada Rabbana mahalak tahaza batilan mungkin bisa dikatakan itu, tapi kalau ilmu umum kita pelajari tapi kita tidak menyebabkan kita menjadi takut kepada Allah, saya kira makna ulamanya di situ mungkin kita tidak temukan. Kemudian Pak Kiai, saya membaca, saya juga kebetulan punya buku Ihya Ulumuddin. Saya membaca itu, ini ada orang ini terkait dengan ilmu dan amal. Ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang lebih baik? Maka Nabi menjawab ilmu mengenai Allah Azza wa Jalla.
Kemudian orang itu bertanya, ilmu apakah yang kau kehendaki? Nabi menjawab, ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala. Berkata orang itu, kami menanyakan tentang amal, lantas engkau ya Rasulullah menjawab tentang ilmu. Rasulullah menjawab, bahwasanya sedikit amal adalah bermanfaat disertai dengan ilmu mengenai Allah. Dan bahwasanya banyak amal itu tidak akan bermanfaat jika tidak disertai dengan atau kebodohan mengenai Allah. Saya kira ilmu kalau berbicara tentang ini bahwa memang pentingnya pengenalan kita dan pemahaman tentang Allah, bahwa cekdekmu aku pahangi lalenah. Misalnya kita melakukan sekedar kita melakukan tapi kita tidak memahami amal ini untuk siapa, karena hakikatnya kan semua kita akan hadapkan kepada Allah. Tabe Pak Kiai, mungkin ada pencerahan dari kita tentang ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira silakan Pak. Terima kasih. Saya dulu jawab dulu. Ingat. Jadi itu Bu, yang ini kata ulama. Kalau kita dalam bidang bahasa ada namanya alikode. Jadi sebenarnya bahasa itu kadang-kadang menyempit maknanya, kadang-kadang meluas. Yang sebenarnya kita pemahaman ulama hanya kepada bidang agama, sebenarnya hanya kita di Indonesia. Saya lihat di Mesir, kalau ada muktamar ulama wal mufakirin, sama. Yang hadir bukan saja ulama dari asal. Jadi kalau saya begitu pemahaman saya sama apa itu muktamar dua lil ulama wal mufakirin. Tapi tidak salah ini, tidak salah apa yang dikatakan oleh Ustaz Said bahwa yang dimaksud memang ada juga. Tapi sebenarnya Nabi itu memang yang lebih utama untuk menjelaskan ini bidang-bidang agama, ibadah-ibadah. Tapi kalau kita kaji apa yang disampaikan Nabi, kalau dikaji dari segi ilmiah tidak ada yang salah. Misalnya dalam Al-Quran, minta maaf ibu-ibu. Al-Quran kalau kita kaji secara ilmiah tidak ada yang bertentangan dengan ilmiah. Tidak ada bertentangan. Kalau ada yang bertentangan mesti ada dua penyebabnya. Pertama, salah menafsirkan. Yang kedua, salah penelitiannya. Kalau ada yang bertentangan. Misalnya, Bu, minta maaf saya. Ini, Bu, sudah dibuktikan. Misalnya, kalau ada dua ibu yang melahirkan. Satu melahirkan laki-laki, satu melahirkan perempuan. Kalau terjadi persisian pertukaran anak, kebetulan yang melahirkan perempuan mengatakan saya mau anakku laki-laki, tertukar, akhirnya ada rekayasa, akhirnya tertukar, tengkar. Penyelesaiannya Bu dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan lidzakari misrul haddil unsayahin. Bagi laki-laki itu dua bagiannya kalau pembagian warisan dibandingkan dengan perempuan. Ini bisa dipraktikkan menyelesaikan dengan persisian dengan ibu ini yang tertukar anaknya. Minta maaf, itu dengan mengambil air susunya. Dengan ukuran yang sama, misalnya 50 cc, baru kita timbang. Coba-coba timbang. Timbang yang melahirkan laki-laki lebih berat dibandingkan yang melahirkan perempuan. 2 kali lipat. Ini sudah dibuktikan. Iya. Bisa dites karena ini sudah dibuktikan di barat ini. Ada yang tanya ke Mutawalli Sya'rawi, Profesor Mutawalli Sya'rawi, bagaimana menyelesaikan ini kalau ada tertukarannya? Dia bilang ambil air susunya. Al-Quran kata lidzakari mislu haddil unsayain. Hanya karena kita ini, hanya karena bidang agama saja tadi, kita yang ulama itu, soalnya Nabi menyampaikan juga ilmu-ilmu umum. Hanya karena kita tidak mengkaji ke situ, masing-masing punya bidang. Misalnya di ilmu yang masalah binatang-binatang itu biologi. Ini baru akhir-akhir ini kita mengatakan bahwa yang membuat sarangnya laba-laba itu perempuan, betinanya. Padahal Al-Quran mengatakan ittakhadat baitan. Perempuan Al-Quran mengatakan ittakhadat itu muannas. Perempuannya, tapi baru kita. Karena kita hanya bidang agama yang kita kembangkan banyak-banyak. Yang barat mengembangkan bidang. Jadi sebenarnya dia tidak apa dia katakan, saya tidak ada salah. Hanya karena kalau kita dalam bahasa bidang bahasa ada alikode. Alikode itu
banyak penyempitan makna, ada perluasan makna. Jadi kalau Indonesia disempitkan maknanya, ulama adalah untuk yang bidang agama. Tidak ada bertentangan. Untuk membedakan. Tapi kalau saya melihat Azhar itu tidak membedakan. Kita melihat Syekhul Azhar yang dulu-dulu itu Al-Maraghi itu dokter, ahli kedokteran. Al-Maraghi itu yang mengarang tafsir Al-Maraghi itu. Ahli dokter. Ibnu Nafis, ulama Azhar. Ada ulama yang pertama menemukan penyakit mata. Banyak-banyak dia ulama Syekhul Azhar itu ulama ilmu modern. Oleh sebabnya itu mereka saat di masjid mengatakan kalau ada pertemuan dia tidak membedakan. Mengatakan mu'tamar lil ulama wal mufakirin. Sama. Tapi kita di Indonesia sesuai yang istilah kadang-kadang karena memang kadang-kadang mempergunakan bahasa itu sebenarnya tidak artinya salah kalau kita sedikit, tapi itu yang digunakan dalam bahasa. Kita mengatakan ada kaidah dalam bahasa mengatakan hataun masyhurun khairum min sawabin mahjurin. Tapi nggak bisa berlaku umum. Hataun masyhur, kesalahan yang masyhur lebih baik daripada yang benar ya tapi dia gunakan. Itu dalam bahasa. Kesalahan yang masyhur lebih baik daripada benar yang tidak digunakan. Misalnya, contohnya, ada mahasiswa pagi-pagi cepat-cepat mau ke kampus. Kenapa cepat-cepat ke kampus? Ada kuliahku. Apa artinya kuliah? Fakultas. Jadi ada kuliah, ada fakultasmu. Karena itu begitu digunakan di Indonesia. Jadi itu bahasa itu. Jadi kadang-kadang kita tidak menyalahkan. Karena memang itu digunakan di tempatnya. Sama misalnya. Kalau bahasa Arab mengatakan kalimah, kata. Tapi dalam bahasa Indonesia kalimah yang sempurna. Tapi kita kadang-kadang tidak menyalahkan. Karena memang itu digunakan. Nah sama dengan alim. Alim di Indonesia, alim ilmu agama. Tapi sebenarnya seluruh yang alim. Jadi saya tidak menyalahkan Ustaz. Sepakat kita. Hanya karena yang daerah penggunaannya itu. Maka ada lebih sempit lagi. Sekarang yang Ustaz itu yang paling punya jenggot, pakai baju koko, pakai topi, ayo Ustaz nih. Padahal Ustaz kalau di kampus itu, kalau di negara Ustaz itu profesor. Nggak berani orang di kampus itu mengatakan Ustaz kalau bukan profesor, hanya lebih ringan doktor. Ya doktor. Ya. Jadi saya sering mengatakan di UNAS, saya jauh lebih sudah lama saya jadi profesor, baru sekarang dikasih gelar guru besar. Dan saya orang kata, Ustaz itu di kampus itu profesor. Nggak berani orang mengatakan Ustaz kalau bukan profesor. Tapi kalau kita Indonesia ya, saya punya jenggot. Itu Ustaz. Ya, fardu kifayah. Jadi bedanya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, yaitu kalau sudah ada yang mengambil bidangnya itu, tidak mesti semuanya orang. Kalau fardu ain seperti salat, mesti setiap orang harus tahu. Karena tidak semua kita harus dokter semuanya. Itu fardu kifayah. Sehingga saya pernah ada diskusi di BTP, tanya, Ustaz, bagaimana kita ini? Apakah dapat pahala Lailatul Qadri kalau misalnya sekarang malam-malam 10 akhir ini? Kami ada mau operasi, kalau saya ada operasi mati. Nah, kita mau Lailatul Qadri. Bagaimana ini? Dapat pahala itu? Saya bilang dapat, insya Allah dapat. Dapat. Karena ini harus ditolong. Siapa menolak menahyan nas kan? Siapa menghidupkan seorang seperti menghidupkan? Jadi saya bilang, insya Allah dapat. Nggak usah pergi di masjid dulu. Iya, jangan perlu itikaf. Operasi orang. Karena kadang-kadang saya berbeda pendapat dengan teman-teman di UNAS. Karena itikaf itu dia bilang itikaf itu mulai 21 sampai di masjid terus. Sampai dekan-dekan habis di masjid semua. Berbekali semua urusannya mahasiswa. Itikaf itu hukumnya sunat. Melayani mahasiswa sebagai dekan wajib hukumnya melayani.
Dan itikaf itu mesti, kalau saya pahami, tidak mesti 10 hari itu mesti terus. Itikaf itu apa? Itikaf yaitu al-wuqufu fil masjid qadra. Nah, itu ada hilbah syad. Itu yang dimaksud itikaf. Setiap masuk di masjid, duduk berdiam, yang itu lamanya seperti antara memeras susu kambing pertama, kemudian yang berikutnya. Kira-kira berapa lama itu? Kira-kira paling lama setengah jam. Terus masuk itikaf. Tapi kalau mau itikaf tidak ada masalah, bukan menyalahkan yang itikaf itu. Tapi kalau saya begitu, saya kan itikaf mau 10 hari silakan, itu bagus sekali. Tapi jangan menyalahkan orang, ya, karena itikaf itu ya itu yang penting kita diam sebentar, mas menjadi setiap kalau bulan Ramadan 21 Ramadan, setiap masuk ya itikaf. Nah, itikaf. Karena ini juga kadang-kadang misalnya kita sebagai dekan atau ada rektor di masjid saja, akhirnya masjid terbengkalai, ada urusan-urusan selesaikan. Padahal itu wajib sebagai dekan, sebagai rektor wajib menyelesaikan. Sedangkan itikaf hanya hukumnya sunat. Kadang-kadang orang mendahulukan sunat dan daripada wajib. Kalau saya begitu, saya paham saya kalau. Ilmu yang fardu ain dan ya, fardu ain yang seperti ilmu yang tentang salat, ibadah-ibadah yang tidak bisa orang lain digantikan orang lain, itu fardu ain. Fardu kifayah ilmu misalnya kedokteran, pertanian, itu. Tapi semuanya wajib. Karena kalau tiada mempelajari insinyur, bisa-bisa kita nggak ada bisa ke kampung, runtuh semua jembatan. Masjid kita mesti apa? Masjid kita nggak barangkan karu-karuan. Jadi mesti ada diperlukan. Jadi insinyur-insinyur yang kerja di masjid niatnya supaya bangunannya bagus, dipakai orang salat, itu. Tapi orang belajar tafsir supaya saya mendapat gaji yang banyak, saya mendapat ini. Itu dulunya itu. Jadi di sini niatnya, kalau saya niatnya ya semuanya untuk agama, ya, semua agama. Dengan kalau hanya yang ilmu agama saja kadang-kadang ke siapa? Ambil coneng. Dia masuk surga nanti ini. Karena ilmu saya diajarkan. Jadi pengaplikasi atau implementasi ayat innama yashallah ulama itu. Yang mana kita? Bukan Allah semuanya. Ya. Jadi kalau saya tiap beda kita. Itu yang ulama artinya hanya ahli kode bahwa ini. Jadi kadang-kadang bahasa itu memang sesuai dengan situasi dan kondisinya itu digunakan. Banyak sekali dalam bahasa Arab. Tapi oke lah misalnya kita memang dalam ilmu agama ya memang kan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Tapi soalnya kalau kita kaji lebih jauh, bahwa Rasulullah misalnya mengajarkan, menyampaikan, hanya kan yang riwayat berkata dengan sahabat yang kepada Nabi menanyakan tentang amal yang baik. Begini Bu, jadi saya kira kok amal yang paling baik yang ditanyakan oleh para sahabat banyak sekali jawabannya Nabi. Jadi soalnya itu perlu namanya jangan kita mempertentangkan, karena ada seorang sahabat menanyakan, ya Rasulullah, mana amal yang paling baik? Nah, salat fi waktiha, salat pada waktunya. Datanglah satu. Mana amal yang paling baik? Birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Tanyalah satu. Mana amal yang paling baik? Katakan jihad fi sabilillah. Jadi Rasulullah itu melihat situasi yang bertanya. Rasulullah itu tahu jiwanya orang yang bertanya. Kenapa mengatakan salat pada waktunya ada kemungkinan? Karena kalau kita tiap melihat ini, tiap melihat asal usulnya ini, kalau dalam hadis itu asbabul wurud, kalau ayat asbabun nuzul, kita tiap tahu itu anunya. Sebabnya Nabi mengatakan maka banyak hal yang bertentangan. Mana yang lebih banyak yang lebih mengatakan yang paling baik? Banyaknya. Mana yang paling baik? Baik semuanya. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa Rasulullah tahu orang yang bertanya mengatakan mana amal yang paling baik. Rasulullah menjawab salat pada waktu. Barangkali orang ini malas-malas salat.
Datang lagi, mana yang paling baik? Berbuat baik pada orang ini, tidak memberikan orang tua, tidak perhatikan orang tuanya ini. Lalu tanya lagi, mana yang paling baik? Berjihad pada ini orang penakut, enggak mau ikutan. Rasulullah katakan, ya Rasulullah, dullani ala amali yudkhilin jannah. Coba tunjukkan mana amal yang memasukkan saya surga. Karena alaika bisawm. Puasa la idalah, tiada samanya dengan padahal banyak yang lain. Ahsanun nasi anfa'uhum linnas. Banyak sekali. Ya harus kita. Ada seorang sahabat namanya Abu Firas. Nabi mengatakan, ya Abu Firas. Nabi mengatakan, saya berutang sekali sama kau ya Abu Firas. Banyak membantu saya dalam melaksanakan tugasku, berdakwah apa semuanya. Saya berutang budi sama kamu. Saya mau balas kamu. Apa saya bisa balaskan kamu? Abu Firas mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Coba doakan saya sama-sama di surga. Saya kira kalau kita ketemu Rasulullah itu yang kita minta. Abu Firas, ya Rasulullah, coba doakan saya. Supaya sama-sama di surga. Rasulullah, bahayanya itu, berarti itu. Ada yang lain? Tidak ada yang lain, itu saja. Tidak ada yang lain saya minta, itu saja. Sama-sama di surga. Rasulullah mengatakan, kalau begitu, coba tolong saya perbanyak sujudmu. Nah. Jadi, kalau kita mau masuk surga, Rasulullah perbanyak sujud. Entry barangkali perbanyak Pak bisa satu. Sebentar, belum habis. Bisa satu. Sebentar dulu. Jadi saya habiskan dulu ini. Jadi yang mana amal-amal yang baik. Karena Rasulullah SAW kalau ada sahabat meminta, kadang-kadang langsung dikasih, kadang-kadang diajarkan, kadang-kadang hanya petunjuk dikasih. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tolong saya doakan supaya doaku diterima. Doaku diterima. Artinya apa saya doa masuk surga mau apa doaku diterima. Rasulullah mengatakan, Rasulullah tidak langsung mendoakan. Tapi kasih petunjuk. Atib mat'amaka. Coba bersihkan makananmu. Kalau masuk surga bersihkan makananmu. Terima doamu, bersihkan. Jadi Rasulullah itu. Satu-satunya yang doakan yaitu Ibn Abbas. Langsung didoakan. Dia mengatakan, langsung didoakan, Allahumma alimhu ta'wa fakifiddin. Itu didoakan yang kita langsung didoakan, dan Anas juga didoakan. Mendoakan supaya perbanyak hartanya dan diperbanyak keturunannya. Jadi Rasulullah melihat, jadi kadang dia situasinya yang bertanya, kadang-kadang. Saya kira silakan for Amir. Ya. Bisa satu. Nama-nama agama. Oh, ya sebentar dulu Pak. Sebentar masih ada yang ketinggalan. Jadi kalau saya begini, seluruh agama yang aslinya belum ada penyelewengan, semuanya Islam. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dalam Al-Quran dikatakan. Itu semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang tidak meleset dari ajaran Islam semuanya. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Walaupun namanya Yahudi, Nasrani, kalau tidak menyeleweng, namanya pada hakikatnya Islam. Karena Islam itu menyerahkan diri. Ya, hanya istilah saja. Ya, cocok. Jadi tidak ada. Ya. Ya cocok dua-dua. Ya. Jadi kalau menyeleweng, ya itu. Kalau tidak menyeleweng, Islam. Wa sammakumul muslimin. Karena semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya satu saja. Tauhidullah, itu mengesahkan Allah. Yang meleset dari situ, nah itu bukan Islam. Ya, tauhid mengesahkan Allah. Yang tidak mengesahkan Allah berarti keluar dari yang sebenarnya. Terima kasih saya kira. Ya. Silakan for Amir. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Kiai, yang terakhir tadi itu amalan-amalan yang baik, motivasinya mari kita lakukan semua tadi yang dianggap baik oleh Rasulullah. Kemudian yang pertama tadi yang menarik Pak Kiai, yang disampaikan Pak Amir. Saya mencoba begini, bahwa definisi keilmuan itu mestinya memang kita mencoba melirik apa definisi ilmu dan keilmuan di dalam Al-Quran. Karena pemisahan antara sains dengan pengetahuan itu sebenarnya setelah ilmu itu dibaratkan. Kalau kita lihat definisinya misalnya di Al-Quran, tadi apa yang disampaikan Pak Amir, di situ kan al-ilmu, ya satu sebenarnya definisinya di dalam Al-Quran. Begitu pula definisi ilmuwan, tadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa definisi ilmuwan itulah yang takut kepada Allah. Jadi ketika ada orang apakah mengkaji ilmu umum dalam bahasa sekarang, atau ilmu agama, ketika dia tidak takut kepada Allah, dia tidak masuk definisi ilmuwan menurut Al-Quran. Nah, bagaimana kita mencoba mengembalikan, melirik Al-Quran di dalam definisi ilmu, ini memang tidak terlepas dari filsafat. Saya coba bahwa saya bilang, filsafat barat yang mendikotomikan antara kaulia dengan kaunia, inilah yang perlu kita mencoba mengembalikan untuk mengintegrasikan. Bahkan kalau menurut saya bahwa perkenalan pertama Rasulullah dengan Allah, itu kan sebenarnya memperkenalkan dirinya sebagai pencipta dan memperkenalkan Muhammad sebagai tubuh atau diri yang diciptakan oleh segumpal darah. Jadi sebenarnya kaunia dulu yang pertama. Waktu itu belum ada Al-Quran tetapi disuruh baca. Nah inilah yang kita coba. Nah bagaimana dari tinjauan filsafatnya kalau menurut saya? Kita harus mencoba merekonstruksi memang Pak Kiai. Mulai dari aspek ontologi dari filsafat itu bahwa hakikat ilmu itu adalah jalan pendekatan dan jalan untuk lebih mengenal Allah. Sehingga saya katakan bahwa teman-teman kita yang mengkaji kaunia itu sebenarnya tarika untuk lebih mengenal dan mendekat kepada Tuhan. Itulah hakiki dari ontologi keilmuan. Kemudian dari sisi epistemologinya ini juga harus bahwa kriteria-kriteria kebenaran itu harus kita mencoba mencari suatu formulasi baru mengenai kriteria kebenaran. Bisa saja dia tidak universal, tetapi dia sudah nyata sebagai suatu fakta, itu bisa kita sepakati sebagai suatu kebenaran. Pendekatannya bukan hanya ilmiah, bisa pendekatan alamiah. Saya silakan pendekatan alamiah. Kemudian dari sisi ontologinya, saya katakan begini, yang selama ini yang diajarkan oleh Barat bahwa berbicara etika dan keindahan itu kan hanya terbatas pada etika kemanusiaan. Saya bilang tidak cukup, ditambahi dua. Etika kepada alam dan etika kepada Tuhan. Jadi aspek aksiologi nanti itu bisa juga menambah, mengintegrasikan antara apa kata Tuhan. Jadi dari keseluruhan nanti yang memformat ilmu itu, itulah kembali nanti integrasi antara ayat-ayat kaunia dengan kaulia yang akan menghasilkan suatu wahdatul ilm yang memang sudah ada dulu abad ke-14 untuk menghasilkan ilmuwan hebat dan ilmu yang hebat. Saya kira itu mungkin sebagai tambahan yang terkait dengan bagaimana kita mengembalikan ruh dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Makasih Pak Kiai, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira Prof. Mir Alam kita sama-sama di UIM. Teman di UIM. Kan memang saya di UIM itu mengajak teman-teman, katakan bahwa bila kita ini UIM ini kita integrasikan ilmu dan saya mengatakan bahwa kalau bisa setiap bulan kita mengkaji dari segi dari MIPA, kemudian dari agama apa konsepnya untuk saya mengatakan al-ilmu wal iman. Kita pertemukan bagaimana konsep iman, bagaimana konsep ilmu. Karena yang selama ini akhir ini akan seperti mau dipisahkan. Padahal tidak bisa dipisahkan. Jadi saya mengharapkan, saya bilang ini UIM ini, kalau tidak punya konsep seperti ini, menyatukan, artinya memadukan antara iman dan ilmu, maka tidak ada bedanya dengan yang lain. Sama dengan Umi, barangkali Umi juga. Kalau tidak ini, saya kira tidak ada bedanya yang. Jadi perlu kita, bagaimana konsep iman, bagaimana konsep ilmu harus dipertemukan. Jadi al-ilmu wal iman. Jadi harus dipertemukan. Jadi mesti, karena kalau sama saja, yang kajian teknik yang sama di teknik yang lain, apa bedanya kita? Jadi mesti ada, itu diintegrasikan antara ilmu dan iman.
Ya misalnya soal kedokteran, ada bicara masalah kedokteran. Bagaimana dari Al-Quran konsepnya? Teknik, bagaimana teknik? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang teknik? Karena ada semuanya. Masalah perubatan, bagaimana? Perubatan dan misalnya dalam Al-Quran mengatakan, tapi saya tidak menolak yang medis. Dalam hadis Nabi mengatakan, alaikum bisyifa'ain. Alaikum bisyifa'ain Al-Quran wal asal. Nabi mengatakan, hendaklah ambil 2 kesembuhan. Kalau mau sembuh ambil 2, ada Al-Quran dan asal dan madu. Ini perlu dikaji bagaimana. Karena hadis mengatakan, tidak mungkin Nabi mengatakan bertentangan dengan teori-teori ilmiah. Mungkin bertentangan. Maksudnya itu perlu kita kaji. Bagaimana soalnya ini? Begitu seluruh ilmu teknik bagaimana perlu kita kaji berdasarkan dengan bagaimana konsep Al-Quran. Perlu kita kaji. Saya kira itu jadi terima kasih dari Mir Alam sebagai tambahan. Ya, Pak Kiai, ya, kasih banyak. Terima kasih, Prof. Ditiarkan ini. Ditiarkan, dipadukan luring dengan daring. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu sudah Oh, satu lagi silakan. Ini sekarang ini ada viral ini tentang masalah akademis ini, penghargaan ini, pemberian profesor dari wakil ini katanya ada yang masuk bahwa ini pertama di Indonesia atau bagaimana. Saya banyak ditanya ini tentang ini, bagaimana ini sebenarnya, karena dia katakan ini profesor ini sebenarnya bukan gelar tapi penghargaan. Ya, jadi bagaimana ini tanggapannya kalau Prof tentang pemberian ini? Karena kita di kalangan akademis kan melalui suatu proses sampai bisa diberikan sesuatu penghargaan profesor. Nah ini bagaimana ini dengan kita punya ini? Ya itulah saya kira. Terima kasih itu saja. Pemahaman saya yang gelar-gelar ilmiah itu ya sayangnya sekarang seperti mau dibawa ke politik. Yang saya tahu bahwa profesor itu adalah merupakan gelar pangkat akademik yang melalui yang pegawai negeri. Itulah yang saya pahami itu. Jadi saya itulah Pak, pernah ada pejabat di Unhas mau profesor, minta profesor, semua dosen-dosen Unhas keberatan. Kita ini setengah mati, sudah puluhan tahun kita ini, kenapa mau begitu mudahnya dikasih kepada orang, akhirnya tidak jadi. Itu dikasih. Karena banyak dosen-dosen kurang senang. Jadi nah itu kita sayangkan juga. Jadi begini Pak, sebenarnya Bapak saya ceritakan, kakak saya dulu almarhum yang Harisa, Dr. Harisa, pendiri Nahda, pesantren Nahda. Dia bilang sama saya, sini ke dulu, saya minta pertimbangannya. Ada yang mau kasih saya doktor. Kau saja duduk, disuruh saya duduk, tesis apa semuanya, coba selesai tinggal saya duduk situ mau diuji. Tesis sudah jadi, hanya tinggal membayar saja 50 juta dan duduk di situ diuji. Untunglah dikasih tahu saya. Saya bilang begini, kalau saya untuk apa kita doktor? Itu doktor syarat untuk mengajar di Pasca. Sedangkan kita mengajar di pesantren. Tidak perlu doktor. Yang kedua, saya bilang jauh lebih berharga pemberian masyarakat kiai daripada doktor. Jauh lebih besar. Kalau kita doktor, nggak pernah kita tinggalkan pesantren kita, orang hilang pernah percaya lagi orang kita. Dia bilang gimana dokternya? Gimana aku nggak pernah tinggalkan Makassar? Nggak pernah kita dengar masuk di sini. Kenapa kita dokter? Jadi hilang kepercayaan masyarakat.
Ketiga, saya bilang, kalau kita dokter, tidak pernah kita tinggal tempatnya. Orang akan bilang, semua adik-adik tak dokter begitu semuanya. Padahal kita ini setengah mati, cepat darah-darah. Akhirnya kakak bilang, kalau begitu, tidak usah saya dokter. Jauh lebih berharga Pak itu. Karena itu dokter hanya persyaratan untuk mengajar di pasca. Jadi kalau tidak mengajar pasca, untuk apa dokter? Dokter dibuatkan kerangan, apa gunanya? Tapi ada tuh orang tenang. Ada tuh. Saya bilang, bagusnya kita jadi dosen. Semua orang mau dokter. Semua orang mau. Ada dia, apalagi profesor. Hanya diketahui orang saja. Orang ketawa saya, tidak pernah kuliah, nggak pernah mau jadi profesor. Apa? Profesor itu saya kira ada kewajibannya. Kita profesor itu ada kewajiban. Setiap 3 tahun ada buku, ada penelitian, dan pernah membawakan seminar internasional. Saya kira ini semuanya. Kita pernah, tapi dia profesor tidak pernah. Saya tinggal ke situ saja. Profesor. Hanya bang ketawaan orang. Hanya ejekan sama orang. Tapi hanya tahu mau. Nah, ya orang macam-macam. Macam orang. Iya, saya kira Bapak sekalian. Waktu juga sangat terbatas. Alhamdulillah pencerahan kita pada kesempatan ini. Demi itu Prof, dosen itu adalah berilmu amalia, beramal ilmiah, berakhlakul karimah.